Anies Baswedan atau yang gara-gara Pilpres 2024 suka dipanggil Abah kembali menjadi perbincangan. Kali ini terkait Pilkada 2024. Dari Jakarta, cerita Anies Baswedan juga mampir ke Jawa Barat. Anies mengaku menolak karena tidak adanya aspirasi masyarakat Jawa Barat. Lantas, adakah cerita dari gagalnya Anies ikut Pilkada 2024? Apakah karena Anies ditakuti atau menakuti pihak tertentu? Jakarta tadi tidak terlepas dengan berbagai daerah-daerah lain dan berbagai partai-partai lain. Jadi di dalam pembicaraan tentang ini itu juga terkait dan dibahas bersama dengan ada komunikasi dengan partai-partai semua yang relevan di dalam pilkada ini. Dan ketika di ujung saya ingin sampaikan di sini, saya merasa mendapatkan kehormatan dengan rasa rendah hati dan memohon ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amanat yang diembankan oleh Partai Nasdem ini kami terima dan kami akan junjung dengan sebaik-baiknya, sehormat-hormatnya, dan akan berjuang bersama-sama sebaik-baiknya untuk warga Jakarta yang insya Allah nanti dampaknya bisa dirasakan oleh semua. Dan saya ingin sampaikan kepada semua, amanat yang diembankan ini diantaranya adalah tugas untuk menyusun pasangan yang nanti insya Allah akan dibahas bersama-sama. Harapannya kita akan bisa bekerja bersama dengan lebih banyak partai-partai yang lain. Dukungan Partai Nasdem kepada Anies Baswedan untuk mengikuti kontestasi Pilkada Jakarta hanya menjadi catatan sejarah. Ya, dalam waktu tidak lama, Partai Nasdem kemudian menarik dukungannya. Kabar yang santer terdengar, keputusan tersebut diambil Surya Paloh usai bertemu Presiden Joko Widodo. Bukan hanya Partai Nasdem yang kemudian tidak jadi mengusung Anies Baswedan. Tercatat 3 partai lainnya, PKS, PKB, dan PDIP menarik dukungannya bagi Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 tersebut. Saat putusan MK tentang ambang batas parlemen dan syarat batas usia calon kepala daerah diketok, Partai Buruh mencoba membentuk koalisi untuk mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta. Namun, usaha tersebut gagal karena ambang batas belum memenuhi syarat untuk mengusung kepala daerah. Konsisten mendukung Anies Baswedan, Partai Buruh tidak mendukung calon siapapun dalam kontestasi Pilkada Jakarta. Semenjak Partai Nasdem dan PKS menarik dukungannya dari Anies Baswedan, sejumlah relawan pendukung Anies kemudian melakukan orasi dan nada protes. Mereka tetap mendesak partai tersebut untuk kembali memberikan dukungan kepada Anies Baswedan karena merupakan aspirasi dari sejumlah masyarakat Jakarta. Namun, usaha tersebut bertepuk sebelah tangan. 4 partai politik yang awalnya mendukung Anies Baswedan tidak bergeming. Permadi Arya, aktivis sosmed yang juga seorang influencer yang konsisten menyindir Anies, langsung memberikan pernyataan melalui sosial medianya. Lantas, benarkah Anies Baswedan bakal menjadi gelandangan politik? Gelandangan politik, istilah yang menyakitkan bagi seorang politisi yang dianggap tidak ada lagi tempat untuk bernaung. Namun, benarkah Anies kini menjadi gelandangan politik? Lalu, apakah benar dukungan terhadap Anies Baswedan di Pilkada Jakarta dicabut karena ada pihak tertentu yang takut akan kehadiran Anies Baswedan? Anies Baswedan, nama yang selalu tersebut saat Pilpres maupun Pilkada. Sejak di-reshuffle sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi oleh Presiden Jokowi, nama Anies Baswedan selalu disebut dalam pencalonan Pilpres maupun Pilkada. Pada 2017, Anies berhasil menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta hingga akhir periode 2022. Padahal saat itu, Anies juga disebut akan ikut kontestasi Pilpres 2019. Anies hingga saat ini memang tidak bergabung dengan partai politik manapun. Sehingga penarikan dukungan 4 partai di Pilkada Jakarta secara mekanisme partai merupakan hal yang wajar terjadi.
Bukankah memang politik itu selalu dinamis? Sejumlah saran untuk Anies Baswedan bergabung dengan partai politik muncul, termasuk untuk bergabung dengan PDIP. Jika tidak sesuai, Anies juga disarankan untuk mendirikan partai politik baru. Pokoknya sekarang ini kita tunggu dulu sampai semua keputusan dibuat, dari situ kita tentukan langkah ke depan. Terus saya ingin juga sampaikan untuk kesempatan ini, kita menyaksikan beberapa hari terakhir. Anies, apa yang dijanjikan Mas? Kehidupan kebangsaan kita, kehidupan kenegaraan kita mengalami ujian. Dan dalam situasi ujian seperti itu, kita menyaksikan siapa yang konsisten. Saya menyampaikan apresiasi kepada PDI Perjuangan yang konsisten di dalam mengawal konstitusi. Konsistensi ini adalah sesuatu yang harus kita hormati, kita hargai, kita berjaga konstitusi, Heboh tidak ikutnya Anies Baswedan di Pilkada Jakarta menjadi sebuah pembicaraan politik tersendiri. Pengamat politik Ubedillah Badrun memberikan analisanya. Lantas, benarkah hal tersebut dikarenakan ketakutan pihak tertentu, elektabilitas Anies Baswedan akan terus naik signifikan untuk kembali mengikuti kontestasi Pilpres 2029? Saya melihat situasi politik di Indonesia, apa yang terjadi dalam proses menuju pilkada ini adalah melengkapi sebuah proses mundurnya demokrasi di Indonesia sebetulnya. Karena ini kan tentu narasi itu berargumen cukup kuat karena ada data-data yang mendukungnya. Misalnya salah satu ciri dari demokrasi kan sebenarnya memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh warga negara, kepada seluruh individu untuk ikut terlibat dalam kontestasi. Apa yang terjadi dalam hari-hari ini di Jakarta itu tidak bisa kita membantah bahwa ada proses untuk menutup peluang Anies Baswedan ikut dalam kontestasi. Pertanyaan mendasar memang muncul juga di kalangan akademisi. Kenapa sebegitu kuatnya Anies Baswedan itu dihalang-halangi lah kira-kira begitu. Ya saya kira kita semua tahu ada survei yang menunjukkan bahwa memang elektabilitas Anies Baswedan begitu tinggi di DKI Jakarta yang tidak bisa dikalahkan oleh siapapun begitu. Tapi di sisi lain saya kira kekuatan politik lain melihat bahwa posisi Anies yang sedemikian kuat itu menjadi ancaman buat mereka kan begitu. Selain karena ketakutan elit politik terhadap tingginya elektabilitas Anies Baswedan, juga adalah persoalan agenda-agenda lain yang memungkinkan ada semacam interaksi transaksional antara elit politik dengan kekuatan-kekuatan. Mungkin kalau saya meminjam perspektifnya PDIP Hadis disebut sebagai oligarki predator lah semacam itu kira-kira. Mungkin ya merasa terancam kalau kemudian Anies Baswedan yang ingin menata Jakarta secara lebih humanis misalnya. Nah ancaman-ancaman itu kan membuat Anies ya mau nggak mau kemudian harus disingkirkan dalam pilkada DKI Jakarta. Faktor lain saya kira juga yang bisa dibaca dari peristiwa itu adalah ada kekuatan politik yang menginginkan memang Anies tidak masuk di dalam lingkaran politik. Itu sebetulnya itu terjadi sejak Pilpres kemarin kan, dan nampaknya kekuatan elit itu terpusat pada istana, harus saya katakan itu ya, karena memang terbaca sekali dari narasi-narasi yang muncul kemudian dari peristiwa empirik bahwa ada semacam ketidaksukaan yang sangat subjektif terhadap Anies Baswedan dari elit kekuasaan yang ada di lingkaran pusat ya. Memang terlalu dini untuk mencap adanya pihak tertentu yang merasa khawatir dengan sepak terjang Anies Baswedan di kemudian hari jika diberikan panggung politik. Namun dalam teorinya, bukankah lebih baik menghapuskan kekhawatiran tersebut sejak dini? Saya kira Anies kan seorang yang paham betul ya tentang politik dengan latar belakang yang dialaminya, pernah jadi menteri dan dulu pernah jadi aktivis, lalu jadi gubernur dan calon presiden. Bahwa ada harapan masyarakat yang begitu besar tentang bangsa ini ke depan. Nah, saya tangkap Anies akan melakukan sesuatu untuk menangkap pesan-pesan publik itu. Apakah nanti misalnya Anies memungkinkan membentuk semacam organisasi masyarakat yang besar misalnya,
atau bahkan partai sekalipun itu memungkinkan bagi Anies untuk membentuknya. Di saat ini, di saat orang kemudian mengalami public distrust terhadap partai yang begitu kuat kan hari ini, sebetulnya ya, kalau kita lihat. Kemudian di saat yang sama juga banyak masyarakat yang kecewa dengan keadaan saat ini. Maka ketika Anies mampu menangkap pesan dan harapan publik semacam itu, menurut saya berpotensi Anies bisa menjadi kekuatan politik baru yang ya cukup kuat di masa-masa yang akan datang. Masih ada kesempatan di pemilu 5 tahun ke depan jika Anies Baswedan kembali ingin mengikuti kontestasi. Namun dengan adanya puasa kontestasi 5 tahun ke depan juga, apakah Anies Baswedan akan tetap memiliki elektabilitas yang kuat? Ada pepatah yang bilang kesempatan tidak datang 2 kali. Namun pertanyaannya, apakah Anies Baswedan bisa membuat kesempatan datang berkali-kali? Kalau menurut saya setuju-setuju aja ya Anies ikut pencalonan di Jakarta karena akan lebih ramai secara calon gitu ya. Jadi rakyat juga disuguhkan dengan calon alternatif, tidak cuma satu calon atau 2 calon, bisa lebih dari 1 calon gitu. Saya tidak setuju dia menyalonkan kontestasi pilkada di Jakarta karena selama dia berjabat tidak ada yang berubah. Ada sosok yang ditakutin lawan politiknya. Kalau emang ada calonnya kayak Pak Ahok, pasti Pak Ahok. Itu aja. Ya menurut saya sih nggak terlalu ditakuti sih, dia sih sepertinya biasa aja. Cuma mungkin dari kepribadiannya dia, dari wibawanya dia itu yang disegani orang, itu aja. Harusnya sih enggak ya, karena semua calon atau kandidat ya untuk maju ke gubernur DKI Jakarta khususnya ya, itu menurut saya punya kompetensi masing-masing ya, punya masa masing-masing dan juga punya gagasan atau ide yang bagus untuk memajukan Jakarta dan Indonesia. Langkah politik Anies Baswedan sepertinya tidak ingin terhenti pasca gagalnya ikut pilkada. Memandang 5 tahun ke depan menjadi hal yang realistis dilakukan seorang Anies Baswedan. Itu pun jika Anies memang masih ingin ikut dalam hingar-bingar politik di Indonesia. Entah benar atau tidak, motivasi politik Anies Baswedan ingin melakukan perubahan. Namun sejatinya, setiap anak bangsa memiliki hak untuk mendapatkan kesempatan memimpin di negeri ini selama itu tidak melanggar konstitusi. Salah satu tujuan besar yang akan diperjuangkan ke depan adalah meningkatkan kesadaran politik dan demokrasi Indonesia. Membantu mendorong supaya inisiatif-inisiatif, gerakan-gerakan sosial masyarakatan itu bisa tumbuh berkembang khususnya di kalangan anak-anak muda. Seperti yang selama ini sudah dikerjakan, seperti misalnya humanis, ubah bareng, turun tangan, dan lain-lain. Nah, ada hal lain yang saya ingin share di sini. Kalau dalam interaksi, termasuk juga di sosial media, banyak sekali yang memberikan usul, saran, lebih baik Anies berkarir di luar negeri aja. Ada yang usul saya ke lembaga-lembaga internasional, ada yang berusul saya untuk mengajar di kampus-kampus di luar negeri. Saya jawab tidak, insya Allah tidak. Saya mencintai Indonesia secara tanpa syarat. Di sini saya dilahirkan, di sini saya dibesarkan, dan di sini saya akan berjuang. Kecintaan pada Indonesia membuat saya tidak akan bisa meninggalkan tanah ini. Saya akan tetap berada di Indonesia. Saya akan tetap berkarya di Indonesia. Saya akan tetap berjuang di Indonesia bersama dengan saudara-saudara sebangsa untuk membuat Indonesia lebih adil, lebih sejahtera bagi semuanya. Politik itu dinamis. Mungkin ada sebagian orang yang bilang politik itu kejam. Namun, politik tetap dibutuhkan untuk membangun negeri ini. Jika memang benar politik itu kejam, berarti sebagian orang yang terjun ke dalamnya sudah harus siap dengan segala macam kekejamannya. Saya Dida Elvira, nantikan terus berita menarik lainnya hanya di voi.id.